Kehilangan. Ya, satu kata dengan penuh makna. Satu kata yang akan dapat dirasakan oleh siapapun orangnya. Salah satunya, aku. Ya, aku merasakan kehilangan saat pelupuk kebahagiaan mengisi seluruh relung hatiku. Aku merasakan di mana kebahagiaan itu menutupi seluruh gelap mataku. Saat dimana kamu hadir, sayangnya hanya hadir sesinggah dan bukan selamanya. Maaf, aku gugup. Ya, aku memang seperti ini, gugup ketika aku mengungkapkan perasaanku. Aku gugup ketika rasa itu terlalu sakit dan terlalu dalam aku rasakan. Entah, sebenarnya aku juga tidak ingin mengungkapkan rasa ini. Rasa yang seharusnya tidak perlu aku ungkapkan lagi. Namun, entah, aku masih terasa sakit. Sebegitu sakitnya ketika kamu pergi meninggalkan aku. Ketika kamu meninggalkan aku di tengah keramaian. Hingga aku merasakan di tengah kesepian. Maaf, aku bukan peramal yang tahu esok aku akan bahagia atau sebaliknya. Aku hanya insan manusia biasa yang bisa terluka kapan saja. Maaf ya, jika memang hadirku dalam hidupmu pernah melukai titik relung hatimu. Hingga akhirnya kamu memilih pergi meninggalkan aku. Aku merasakan bahwa aku pernah merasakan dalamnya, mencintaimu sedalam-dalamnya. Hingga akhirnya terluka sehancur-hancurnya. Ya, memang cinta itu tidak perlu menggunakan logika. Karena tidak akan pernah bisa diterka oleh akal ataupun
pikiran kita sendiri. Namun, setelah kepergianmu, aku yang berpura-pura kuat di hadapan siapapun, yang hanya memakai topeng dan pura-pura tersenyum, sebenarnya aku hanyalah seseorang yang berusaha kuat tanpamu. Tanpa setiap janji manismu, entah di sudut kota ini, aku merasa bahwa jalanan yang aku lewati pun adalah jalan yang pernah aku lewati bersamamu. Rasanya sakit sekali. Rasanya aku ingin menutup mata setiap aku melewati jalan itu. Tapi sayangnya, aku tidak perlu berekspektasi tinggi jika akhirnya kenyataan tidak sebanding dengan ekspektasiku. Ya sama, seperti saat aku mencintaimu, harusnya aku tidak perlu berekspektasi jika engkau akan selamanya denganku. Jika pada akhirnya semua itu tidak akan menjadi kenyataan, bukan? Semua romansa-romansa masa-masa kala itu rasanya selalu melekat dalam setiap titik jengkal akalku. Aku yang berusaha menerka bahwa semua itu hanya mimpi saat hari di mana kamu meninggalkanku. Berharap semua itu hanyalah kebohongan yang tidak pernah aku rasakan di dalam realita. Tapi nyatanya bukan. Itu memang sungguhan. Sadar. Bangun. Bangunlah. Ia tidak memilihmu. Ia memilih dirinya sendiri untuk pergi meninggalkanmu. Bukankah cinta itu tidak akan pernah memiliki alasan untuk pergi? Namun, jika ia pergi meninggalkanmu, itu artinya kamu bukan alasannya lagi. Ya, aku memang bukan alasannya lagi. Tapi dia adalah alasanku. Tersenyum. Hingga aku menangis, terluka, tertatih, berdarah. Hingga aku sendiri tidak bisa mengerti bagaimana caranya menyembuhkan luka selain cinta. Beberapa masa telah berlalu. Kepergianmu kuanggap sudah terlalui dengan baik. Aku yang gugup setiap kali menjalani hariku, yang biasanya aku mendapatkan pesan darimu, namun kali ini rasanya sunyi, sepi. Dan aku merasakan bahwa aku kehilangan separuh cintaku sendiri maksudnya. Mana mungkin kamu mencintaiku lagi. Mungkin saat itu kamu hanya bermain dengan perasaanku, yang kamu anggap seperti mainan anak kecil, yang tidak bisa dirasakan itu terluka atau bahagia. Ya, mungkin kamu hanya menganggap aku seperti mainan anak kecil yang bisa kamu mainkan dan permainkan kapan saja, lalu kamu tinggal pergi seenakmu sendiri. Ya, kalaupun aku menuntutmu agar tidak menyakitiku lagi, rasanya itu mustahil, bukan? Mungkin aku hanya bisa mengikhlaskanmu pergi. Sedalam-dalamnya, aku yang pernah mencintaimu sedemikian rupa. Mencintaimu, menyayangimu, atau bahkan merasakan lembut relung kasihmu. Ya, aku menyadari semua itu memang sulit untuk kuterima. Ketika kepergian hadir dalam hidupmu. Maaf, hadir dalam hidupku. Sebenarnya aku juga tidak ingin merusak apa yang sudah kutata sebelumnya. Maksudnya, apa yang sudah pernah
aku rapihkan dalam hatiku sendiri. Bagiku, rasakan patah hati dan terluka dalam hatiku ini, itu adalah bagian dari kisah. Kisah di mana aku pernah merasakan semua ini dan melalui semua ini. Berpura-pura tegar, atau bahkan hanya mengenakan topeng saat teman-teman mulai menyapaku, dan hadir di tengahku. Sebenarnya aku juga tidak ingin sih berpura-pura hanya memakai topeng dan berpura-pura tersenyum padahal hatiku terluka sehancur-hancurnya. Namun, itulah kehidupan. Kita hanya mampu berpura-pura atau bahkan sebaliknya. Sebenarnya berpura-pura itu hanyalah menguatkan diriku sendiri, menguatkan bahwa hidup seakan baik-baik saja. Agar aku bisa melupakannya secepat-cepatnya. Ya walaupun aku tahu kita memang tidak diperuntukkan untuk melupakan apa yang sudah pernah terjadi. Tapi setidaknya aku bisa belajar dari setiap hal yang ya, aku tahu hidup itu memang bukan kita yang merencanakannya, tapi sebaik-baiknya rencana adalah Tuhan yang menghendakinya. Ya, memang kadang aku juga suka berpikir, mengapa Tuhan mempertemukan kita dengan orang yang kita anggap orang itu adalah orang yang baik dalam hidup kita. Padahal ternyata Tuhan hanya mengajarkan kita bahwa seseorang yang hadir dalam hidup kita itu sebenar-benarnya bukan sebaik-baiknya yang kita kira. Memang manusia itu pandai ya, pandai sekali untuk berpura-pura. Berpura-pura baik hingga akhirnya pergi dengan cara yang kurang baik. Memang seperti itu manusia. Jadi jangan pernah kita mengharapkan seseorang itu akan
baik kepada kita. Karena harapan itu belum tentu bisa sesuai ekspektasi kita. Bisa saja seseorang itu hanya berpura-pura baik saat di hadapan kita, padahal di belakangnya belum tentu sebaik yang kita kira. Ya sama, awalnya juga aku seperti itu. Beranggapan bahwa seseorang yang aku kenal ini adalah seseorang yang sangat baik dalam hidupku. Seseorang yang aku anggap the only one. Ya, padahal mungkin aku hanya salah satunya dalam hidupnya. Salah satunya dari banyak diantaranya. Maksudnya seperti itu. Ya memang sih, mungkin aku yang salah dari awal. Hanya menganggap dirinya itu adalah salah satu hal yang hadir, memberikan berbagai kebahagiaan. Ya, hanya dari kata-kata manis. Mungkin aku memang saat itu hanyalah termakan oleh berbagai permainannya. Yang aku bilang tadi, ia hanya menganggapku seperti anak kecil yang pantas diberikan mainan kapan saja, dibuat tertawa sebegitu tertawanya, kemudian ditinggalkan sebegitu hancurnya. Ya mungkin baginya aku hanyalah permainan anak kecil. Ya aku menyadari itu. Selepas aku bisa mengikhlaskanmu pergi. Mengikhlaskan saat dimana aku harap sepenuhnya aku bisa mengikhlaskannya. Mengikhlaskannya tanpa hadirnya lagi. Karena mungkin Tuhan tahu. Tuhan tahu apa yang terbaik untukku. Maka itu aku diperizinkan untuk bisa belajar dari setiap luka yang pernah aku rasakan. Luka di mana aku pernah sebegitu cintanya, namun Tuhan mengatakan, jangan pernah kamu mencintai seseorang sebegitu dalamnya. Karena ketika kamu mencintai seseorang sebegitu dalamnya, maka kelak tidak akan ada kemungkinan kamu akan hancur sehancur-hancurnya. Nyatanya memang benar. Itu salahku, berharap kepada manusia. Padahal besar-besarnya dan sebenar-benarnya pengharapan adalah kepada Tuhanlah kita berharap. Berharap esok akan lebih baik. Berharap hidup akan lebih bisa kita jalani dengan sebegitu baiknya. Dengan cinta dan keberkahan yang ada di dalamnya. Aku memang bukan orang yang tahu esok akan seperti apa. Hari indah atau murung. Aku pun tidak tahu esok akan hujan atau kemarau panjang. Tapi paling tidak, aku bisa belajar bahwa aku pernah merasakan berjalan di tengah hujan, di tengah kesepian, dan tanpa ada siapapun yang mendampingiku. Ya, aku pernah merasakan hujan di tengah kebahagiaanku yang merengah. Aku pernah tertawa bahagia sebelum aku sadar bahwa esoknya aku terluka. Layaknya seperti badai yang menghujam seluruh lukaku yang begitu dalam. Aku memang tidak tahu jika akhirnya aku akan seperti ini. Ditinggalkan oleh janji manis yang belum sempat ditepati. Ya memang, kalau misalnya aku bisa mengulang hari pun juga tidak mungkin kan? Jadi, aku hanya bisa mengikhlaskan bahwa kepergiannya lah adalah salah satu bukti di mana Tuhan sebenar-benar yang mencintaiku. Ia berharap aku kembali padanya. Berharap agar aku bisa terus berharap padanya, bukan selainnya. Ya mungkin aku memang salah. Coba seandainya aku tidak terburu-buru dengan ekspektasiku. Terburu-buru menilai seseorang bahwa orang itu adalah orang yang baik dalam hidupku. Padahal, bukankah mangga yang terlihat manis belum tentu dalamnya juga manis, bukan? Mangga yang terlihat cantik warnanya
yang kita hanya beranggapan mangga itu akan menjadi mangga yang paling lezat yang kita nikmati. Padahal sebaliknya. Memang manusia itu pandai untuk berekspektasi, berangan-angan, dan satu lagi, berpura-pura. Aku menyadari saat ini hidupku memang penuh banyak pengalaman yang sangat luar biasa tentunya. Pengalaman yang aku sendiri pun sangat bersyukur aku ada di titik ini. Di titik dimana belum tentu semua orang bisa merasakannya, semua orang bisa menjalaninya. Hancur, patah, dan aku hanya mengurung diriku berhari-hari. Berharap lukaku bisa sembuh setelah aku mengurung itu. Tapi aku salah. Harusnya setiap ujian itu bisa kuterpa dengan sebegitu baiknya. Itulah manusia. Manusia hanya selalu bisa menyalahkan dirinya, menyalahkan Tuhannya, dan menyalahkan hidupnya. Tanpa menyadari apa kesalahannya. Karena memang sulit. Memang sulit rasanya untuk menyadari sesuatu hal yang menjadi kekeliruan di hidup kita. Kadang kita menganggap bahwa kekeliruan itu adalah sesuatu hal yang benar. Padahal setiap ada kedatangan, pasti akan ada kepergian, bukan? Jadi harusnya aku bisa menikmati semua itu. Menikmati saat kedatanganmu hadir, dan mengikhlaskan saat kepergian itu pergi. Ya, menahanmu pun aku tidak akan pernah bisa. Sekuat apapun aku menggenggammu, jika Tuhan memang belum mentakdirkannya, kamu akan ditakdirkan untuk sejauh-jauhnya. Mungkin akan ada seseorang yang akan menggenggam tanganmu tanpa pernah melepaskanmu. Seseorang yang akan selalu tersenyum saat hatimu hancur sehancur-hancurnya, dan akan menggenggam tanganmu seerat-eratnya. Ya, aku percaya Tuhan akan selalu menghadirkan seseorang di waktu yang tepat. Kita memang tidak pernah bisa memilih kepada siapa cinta kita akan berlabuh. Tapi Tuhan akan selalu punya cara untuk menemukan kita dengan seseorang yang tepat. Seorang yang bisa mengerti egonya, seorang yang bisa mengerti dirinya, dan yang paling penting adalah seseorang yang bisa mengalahkan egonya untuk dirimu. Jika kamu sudah menemukannya, maka tetaplah genggam tangannya, serumit apapun perjalanan kisahnya. Karena kita tidak akan pernah tahu, kelak kita akan terluka atau bahagia. Tapi setidaknya kita bisa menjaga apa yang ada dalam hidup kita sebaik-baiknya. Jika ia bisa mencintaimu sedalam-dalamnya, maka perlakukanlah yang lebih dari apa yang ia terka. Karena waktu akan selalu terus berlalu. Jangan sampai membiarkan seseorang yang sangat peduli denganmu dengan acuhan kasar yang tidak semestinya kita lakukan. Karena memang pada hakikatnya kita adalah makhluk yang kurang menyadari. Kurang menyadari bahwa kita disayangi, kurang menyadari bahwa kita sangat dicintai, atau kita kurang menyadari bahwa kita sangat dimengerti. Manusia selalu menganggap dirinya benar, tanpa salah, tanpa kekeliruan. Padahal, bukankah itu adalah bagian dari egoisme sendiri? Egoisme yang lebih mementingkan apa yang ada dalam pikiranmu. Akalmu, ya, akalmu yang kamu pertuhankan, bukan hatimu yang merasakan. Maka kamu hanya bisa mengatakan semua itu seolah-olah itu bukan salahmu. Seolah-olah kamu adalah makhluk yang paling benar tanpa ada orang lain di dalamnya. Padahal tanpa kita sadari, kita hanya sedang
dikuasai oleh egoisme kita sendiri. Percayalah, seseorang yang bisa mengalahkan egoisme sendiri adalah seseorang yang tidak akan pernah memiliki alasan untuk pergi. Saat ia tahu kekuranganmu, saat ia tahu titik lemahmu, ia akan tetap terus tersenyum dan menggenggam erat tanganmu. Karena jika Tuhan sudah mempertemukanmu dengan seseorang, aku ingat pertama kali melihatmu. Kau masuk ke dalam hidupku tanpa permisi. Berputar bagai gasing di dalam pikiranku. Entah, kau milik siapa, hatiku keras kepala. Ceritakan tentang harimu, berbincanglah, sampai salah satu dari kita tertidur. Aku tidak akan bosan dengan semua yang kau ketik. Betapa sering aku menduga-duga adakah kode yang tersirat dalam kolom chat kita. Aku tidak mau berdrama,
tapi aku tidak bisa mengeluarkanmu dari kepala. Aku tergila-gila hingga tak tahu lagi mesti berbuat apa. Ini semacam hasrat purba yang lebih tua dari manusia. Jika kau percaya akan jodoh, mungkin ini adalah contohnya. Dan aku tidak berbicara perihal parasmu atau apa yang kau punya. Ada sesuatu tentangmu yang membuatku merasa baik-baik saja. Entah apa. Kau selalu mampu membuatku jujur mengenai segala hal, kecuali satu, perasaanku. Andai saja aku mampu memberitahumu, tapi aku terlalu takut akan reaksimu yang tidak sesuai dengan imajinasiku selama ini. Bukankah fiksi lebih meninabobokan dibandingkan kenyataan? Bukankah kita adalah dua orang yang terlanjur menikmati berkubang dalam zona pertemanan? Tubuh kita berlumur harapan palsu. Tanganku menggapai-gapai mencari jalan keluar, sementara tanganmu mencegahku kemana-mana. Tunggu sebentar. Izinkan aku keluar dari zona pertemanan kita sejenak. Akan kutunjukkan padamu sebuah gerbang menuju dunia paralel. Mari ikut aku ke sana. Di dunia paralel, aku tidak perlu lagi repot-repot menyatakan apapun. Kau akan setuju untuk bersanding denganku, tanpa perlu ada serentetan peristiwa yang membuat kita semakin pelik. Aku akan menjadi bumi untuk mentarimu, lirik untuk lagumu, hujan untuk bungamu. Di dunia paralel, keadaannya akan jauh berbeda. Walau begitu, kau tahu, aku akan tetap menjadi orang yang sama, yang merindukanmu dengan sederhana, mengejarmu dengan wajar, menyayangimu dengan luar biasa, dan menyakitimu dengan mustahil. Apakah tangis masih menghiasi pelupuk matamu? Apakah lara masih menaungi keseharianmu? Aku harap kau belajar lagi berbahagia. Jangan khawatir mengenai kabarku. Aku masih mencoba untuk baik-baik saja. Memamerkan senyum palsu untuk orang
Jangan khawatir mengenai kabarku. Aku masih mencoba untuk baik-baik saja. Memamerkan senyum palsu untuk seorang badut sepertiku adalah hal biasa. Mana berani aku menjatuhkan hati di sebelahmu. Aku yang hanya bertugas menghibur negeri dongeng ini sudah cukup bersyukur dengan apa yang kita punya. Meski hanya sejenak sebelum akhirnya, sesosok sempurna dengan kuda putihnya membawamu pergi lagi dan lagi. Betapa kau riang setiap kali aku menghiburmu dengan hidung tomat dan wajah bercat putihku. Tawamu lepas, mata coklatmu berbinar. Ah, sial. Beruntung sekali dirinya bisa sewaktu-waktu menatap mata yang seakan tercipta untuknya itu. Ketidaktegasan adalah sesuatu yang ada di antara kau dan aku. Kurang ajarkah jika hatiku berharap lebih setiap kali kau menyandarkan kepala lelahmu di bahuku? Kau memang mahir menuai harapan di hatiku. Menaruh harapan padamu seakan menggenggam duri-duri di batang mawar, membuatku berdarah, tapi aku tak kunjung pergi. Bak orang dungu, aku bisikan lagi kata-kata rindu. Menitipkannya di ketiak malam, sebelum rindu itu terlampir pagi hari di depan pintu kamarmu. Kau tersipu, membalas rinduku dengan senyuman. Ya, sebatas senyuman. Aku tidak pernah tahu di mana sebenar-benarnya perasaanmu bermukim. Menyayangimu adalah soal keikhlasan. Bukan keikhlasan untuk terus-terusan diberi harapan semu. Melainkan keikhlasan untuk menyadari bahwa memang seharusnya kau berhak bahagia. Urusan apakah aku yang membuatmu bahagia atau bukan, itu tak jadi soal. Aku harap hari ini kau baik-baik saja. Aku harap kau mengerti arti diamku. Jangan risau, aku sudah dan akan selalu bisa berpura-pura tersenyum. Tugasku menghibur dunia, tidak kurang dan tidak lebih. Aku hanya sedikit kecewa, kau tidak bisa menjadi seseorang yang membuatku
Tugasku menghibur dunia, tidak kurang dan tidak lebih. Aku hanya sedikit kecewa. Kau tidak bisa menjadi seseorang yang membuat seorang badut sepertiku tersenyum sungguhan. Ku dengar seseorang berhasil menghancurkan hatimu. Hampir saja, aku yang terbiasa bertepuk sebelah tangan ini, bertepuk tangan sambil memuji-muji karma. Tapi mana mungkin, aku tega melihatmu berduka. Orang bodoh macam apa yang memberanikan? Ku dengar seseorang berhasil menghancurkan hatimu. Hampir saja aku yang terbiasa bertepuk sebelah tangan ini, bertepuk tangan sambil memuji-muji karma. Tapi, mana mungkin, aku tega melihatmu berduka. Orang bodoh macam apa yang membiarkanmu terluka? Kau yang kuyakini tercipta saat Tuhan sedang gembira, sebenar-benarnya pantas mendapatkan yang terbaik. Atau, jika tidak, izinkanlah aku mencoba memberikan yang terbaik. Kau menangis deras. Katamu, ia pergi meninggalkanmu kedinginan di ujung bumi. Bahkan, di saat seperti ini, kau masih berusaha tegar. Kita sama. Entah terlalu pintar menyembunyikan perasaan, atau terlalu bodoh untuk menyatakannya. Sudahlah. Sesekali tak apa menjadi manusia biasa. Wajar untuk terluka, untuk membutuhkan tempat bersandar, untuk tidak baik-baik saja.
Bahkan orang terkuat di muka bumi pun pernah berkabung. Sembuh itu butuh waktu, bukan paksaan. Saat semua tidak berjalan semestinya, kita bisa mengangkat tangan untuk menyerah atau mengangkat tangan untuk berdoa. Ku harap kau memilih yang kedua. Ayolah, hentikan isakanmu. Apa harus memprioritaskan orang yang hanya menjadikanmu pilihan? Hei, kau bukan pilihan ganda, dia bukan jawaban, dan hidup kalian bukan kertas ujian. Bukan rejeki dia, tapi rejekimu untuk kelak dapat seseorang yang bisa memprioritaskanmu. Yang tidak punya hati jangan dimasukkan ke dalam hati. Yang tidak punya perasaan jangan dibawa perasaan. Yang main-main tidak perlu dianggap serius. Kalau kau sedang rapuh, simpan sejenak hatimu. Biarkan proses dalam waktu menyembuhkan. Perasaan memang tidak bisa diburu-buru. Tapi juga jangan berlama-lama meratapi seseorang yang tidak bisa menghargaimu. Dekatkanlah dirimu pada orang-orang yang membuatmu bahagia. Merekalah yang harus kau jaga. Yang lainnya hanya menumpang lewat. Jadi, sebelum menoleh lagi ke belakang, pastikan kau lihat seseorang yang melihatmu.
Dekatkan dirimu pada orang-orang yang membuatmu bahagia. Mereka lah yang harus kamu jaga. Yang lainnya hanya numpang lewat. Jadi, sebelum menoleh lagi ke belakang, pastikan kau lihat seseorang yang menantimu di depan. Mengenang masa lalu bukan berarti harus mengulang. Ketika dia tidak bisa menghargai kesempatan baik yang kau beri dirimu sendiri kesempatan untuk mendapatkan kisah yang lebih baik. Karena yang benar-benar peduli akan menghentikan air matamu jatuh, bukan membuat air matamu jatuh. Ketahuilah, beberapa tangan melepaskan genggamannya saat hidupmu bertambah sulit, agar tanganmu kosong dan bisa digenggam oleh seseorang yang takkan pernah melepaskanmu. Aku selalu menganggap rela menunggu seseorang itu tidak berarti bodoh. Itu hanya berarti teguh pendirian. Karena sekuat apapun kita menyangkal sesuatu yang dikatakan oleh hati, sekuat itu pula hati akan berusaha mendesak. Mungkin karena itulah aku tidak bisa meninggalkanmu sendirian. Meski dengan biadabnya, kau bertingkah seolah aku adalah buku harian yang cuma kau isi dengan keluh kesahmu tanpa perlu kau tanyakan bagaimana perasaanku. Kemudian kau mencari penghilang rasa sakit untuk meredam
Kemudian, kau mencari penghilang rasa sakit untuk meredakan hari-harimu yang suram. Aku pun dengan sukarela menjadi pemeran pengganti untuk meredakan malam-malammu yang muram. Aku yang mendengarkanmu hingga jam 1 pagi adalah aku yang kau nafikan lagi dan lagi. Aku yang masih tenggelam dalam kenangan adalah apa yang ingin ku selamatkan. Celakanya, aku malah ikut terbenam dalam skenario yang kau ciptakan. Dan kita menjadi terbiasa untuk pura-pura tertawa. Padahal, kau dan aku tahu, aku mendambakanmu, yang mendambakannya. Sampai kapan kita harus begini? Sampai nyaliku terkumpul untuk kau empaskan? Atau sampai kau terbang lagi menuju pelukan yang lain? Ternyata menjadi juara kedua itu sama saja dengan berpacaran dengan seseorang yang tidak pernah ada secara nyata. Kalau kau benar-benar menyayangiku, kau takkan menjadikanku juara kedua dari sejak awal. Menyebalkan. Aku ingin kau rindukan. Aku ingin kau kejar. Aku ingin kau buatkan puisi. Lalu aku akan bertingkah tak peduli. Agar kau tahu rasanya jadi aku.